Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran BK bersama Bunda. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik pekan lalu, yaitu belajar efektif dan efisien. Tujuan dari pertemuan kali ini yaitu kalian mampu memahami faktor yang mempengaruhi hasil dari belajar kalian. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kalian sendiri. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar. Di antaranya adalah yang pertama adalah fisik atau jasmaniah. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya, ketika kalian sedang belajar, kemudian tiba-tiba kalian merasakan sakit, misalnya tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, atau yang lainnya, hal itu bisa mempengaruhi hasil belajar kalian. Yang kedua yaitu psikis atau kejiwaan. Artinya, apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, pada saat kalian belajar, kalian sedang merasakan cemas, takut, kecewa, atau mungkin mengalami gangguan psikis lainnya. Hal itulah yang menyebabkan belajar kalian tidak bisa maksimal. Yang ketiga adalah adanya kemauan atau niat. Maksudnya, kalian belajar merupakan kemauan atau niat diri kalian sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, belajar kamu akan menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, yang keempat yaitu kecerdasan atau IQ. Faktor kecerdasan juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar dari seseorang. Seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal, menurut hasil psikotes, ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar dengan lancar. Demikian juga, apabila seseorang mempunyai kecerdasan di bawah normal, tentunya akan mempengaruhi hasil belajarnya dibandingkan dengan anak yang mempunyai IQ normal. Faktor yang kelima adalah minat. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar dari seseorang. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai minat atau rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya hasil belajar yang dicapai juga tidak akan optimal. Begitupun sebaliknya. Faktor internal yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Alangkah baiknya jika seseorang memiliki motivasi internal yang kuat, sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, merupakan kondisi lingkungan di mana kalian berada. Faktor eksternal ada dua. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana penunjang keberhasilan belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar dari seseorang. Sarana dan prasarana belajar misalnya buku paket, buku catatan, ruang untuk belajar, dan yang lainnya. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan di mana tempat kalian tinggal dan bermain akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar kalian. Apabila lingkungan tempat tinggal kalian mendukung kemajuan kalian, maka keberhasilan belajar kalian akan tercapai. Demikian juga sebaliknya.
Oleh sebab itu, seseorang harus bijak dalam menyikapi dirinya untuk hidup bermasyarakat. Artinya, mampu memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Nah, selain ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil belajar, ada juga 3 hal pendukung belajar efektif. Di antaranya, yang pertama adalah belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif diri sendiri, bukan belajar sendiri. Yang kedua adalah media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana yang akan membantu kita dalam belajar, karena kita tinggal membaca dari media itu. Bentuk sumber belajar, misalnya buku, transparansi, film, atau misalnya internet. Dan yang terakhir adalah strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang kita inginkan. Nah, untuk beberapa strategi dalam belajar sudah Ibu jelaskan di topik pertemuan sebelumnya ya. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan beberapa hal pendukung belajar yang efektif. Nah, Ibu harap kalian mampu memahami penjelasan dari Ibu tadi ya. Untuk selanjutnya, sebagai evaluasi, Ibu akan memberikan beberapa aktivitas untuk kalian. Yang pertama adalah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kira-kira faktor apa ya yang membuat belajar kalian selama ini menjadi kurang efektif dan efisien? Yang kedua, kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya kalian dapat menghindari hal tersebut? Atau apa solusinya? Tulis jawaban kalian di selembar kertas dan jangan lupa dibawa saat pertemuan luring selanjutnya. Dan sebagai presensi untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian meninggalkan komentar di kolom komen dengan menyebutkan nama lengkap disertai kelas ya. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita akan ketemu lagi dengan topik baru di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.